Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Follow ini mungkin buat yang udah nonton videoku di kayaknya setahun lalu atau 2 tahun yang lalu yang masalahku sama tetangga di lantai bawahku di rumah sebelumnya. Itu aku nggak tahu kenapa itu sampai masuk trending gitu. Kali ini aku ada satu cerita lagi tapi agak beda sama yang sebelumnya dan ini kejadiannya baru terjadi kayak 2 bulanan yang lalu kayaknya. Pertama-tama, perlu tak tunjuki ini satu kamar ini. Atau gak rek, sisi tak zoom in kak. Yup, ini mesin cuci dan juga pengering baju. Ya, video ini nggak disponsor tapi ini merek Samsung soalnya aku suka Samsung. Dan seperti yang Polo tahu, mesin cuci ini pasti terhubung sama saluran air, ya keran air. Ini lihatan. Aku lupa di Indonesia kayak gimana, tapi kalau di Korea mesin cuci ini terhubung dengan 2 saluran air, air dingin yang biru, air panas yang merah itu. Kejadiannya itu dekat-dekat tanggal Chuseok. Chuseok itu kayak hari raya di Korea. Biasanya orang-orang setelah panen mereka itu kumpul-kumpul. Mereka, mereka. Pokoknya orang Korea itu kumpul-kumpul. Dan biasanya pergi ke tempat pemakaman kakek atau nenek ya. Pokoknya keluarga gitu. Dan di tahun ini pertama kalinya aku itu pergi ke tempat pemakamannya kakek nenek dari papaku. Jujur, ada sedikit cerita tentang papaku yang aku sendiri baru tahu di tahun ini. Agak menyedihkan dan setelah papaku bisa bilang itu semua, akhirnya papaku ngajak aku pergi ke tempat kuburan kakek nenekku itu. Jadi aku pertama kalinya pergi ke kuburan kakek nenekku dan kakek nenek yang dari papaku ini emang udah meninggal sebelum aku lahir, jadi aku nggak pernah ngeliat sama sekali. Ya pokoknya, jadi hari itu aku dari Seoul ke Daejeon soalnya mama papaku tinggal di Daejeon. Habis itu dari situ ke Daegu soalnya tempat dikuburnya kakek neneknya mamaku dan juga papaku semuanya di Daegu. Dari situ balik lagi ke Daejeon, ngedrop sama papaku, aku balik lagi ke Seoul. Dan ini kejadiannya itu sekitar jam 9 malam hari itu. Nah, aku udah di dekatnya Gangnam, dari Gangnam ke rumahku sini itu sekitar 1 jam gitu. Nah, di Gangnam itu tiba-tiba di mobil Jinet telepon aku. Terkesan tadi kameranya kayak agak enggak, jadi aku pindah. Nah, tiba-tiba Jinet telepon, tak kira Jinet itu mau tanya aku di mana atau udah mau nyampe belum gitu itu. Nah, tak angkat. Terus Jinet bilang, inilah aku habis balik dari nail shop. Pulang-pulang ada suara air. Setelah tak cari, ternyata suaranya ini dari keran air yang ada di mesin cuci ini. Dan ternyata waktu Jinet ke sana, pipa airnya itu lepas gitu sehingga airnya ini nyala terus. Buat yang punya mesin cuci di rumah dan aku yakin mayoritas dari kita punya, kan kerannya ini nyala terus ya tuh. Nah, ini nyambung ke mesin cuci dan ketika mesin cuci butuh air, mereka buka. Kalau nggak butuh, mereka tutup. Sistemnya kayak gitu ya tuh. Nah, masalahnya nggak tahu kenapa yang itu lepas. Dan lepas sekitar 20-30 menitan kayaknya. Soalnya Jinet itu pergi ke nail shop biasanya sekitar 1 jaman, tapi nggak mungkin seketika Jinet keluar. Jadi kita perkirakan sekitar 20 atau 30 menit. Nah, tapi ruangan tempat cuci baju ini itu emang kayak tackle toilet gitu. Jadi seharusnya ya nggak masalah kalau ada air. Tak tunjukkan. Kayak gini, kalau dilihat ini tackle ya toh. Nah, ini tackle. Ini tackle. Ada saluran pembuangan airnya juga. Seperti yang udah Polo lihat barusan karena bawahnya itu tackle, aku ngira wis gitu, ada pembuangan airnya gitu, enggak masalah. Nah, nggak ada kayak 10 atau kayak 5 menitan gitu, dia itu telepon lagi ke aku. Terus bilang, ini tiba-tiba ada orang datang gitu. Oh, siapa? Nah, ternyata yang datang adalah orang maintenance apartemennya gitu. Habis gitu, orangnya itu kayak ngeliat sana sini gitu. Setelah ditanya sama Jinet, kenapa gitu, orangnya itu bilang, ada nggak kayak air bocor atau gimana gitu. Nah, terus Jinet bilang, tadi kerannya di sini itu sempat lepas, makanya airnya tuh sempat kayak nyala untuk beberapa menit gitu. Tapi nggak ada sih kalau bocor di kamar atau di mana gitu, nggak ada gitu. Setelah bilang gitu, orangnya ini bilang, jadi gini, lantai bawah itu gentengnya ataupun atapnya ini mulai ngucur air dan kayaknya sumbernya dari sini. Nah, kalau kayak gini, kita itu yang harus gantikan. Yang lantai atas itu memang yang harus menggantikan. Wah, aku denger itu langsung kayak, jadi kondisinya waktu itu Jinet itu masih telepon aku, jadi aku bisa dengarkan secara langsung. Wah, dengarkan itu, jujur aku shock banget karena aku gak bisa bayangkan uang yang harus aku tempuh gitu, aku gantiin gitu. Dan gak lama setelah itu, orang lantai bawah ini naik ke rumah kita. Jujur aku stres, wah aku bayangkan Jinet lagi hamil, tiba-tiba kalau orangnya datang terus marah-marah atau teriak-teriak gimana. Soalnya tuh katanya lumayan parah gitu. Nah, ternyata orangnya tuh yang datang itu gak emosi, gak gimana, dia bilang, halo selamat malam, maaf tapi kayaknya air dari rumah Anda turun ke rumah kita.
coba dilihat ini agak kacau situasinya gitu. Nah, karena aku masih di mobil, aku denger kantok tuh, aku masih telepon, kondisi masih dari Gangnam ini, masih jarak 50 menitan. Jinet turun dulu ke lantai bawah. Setelah nyampe di bawah itu, Jinet matiin telepon, dia ngeliat dulu kondisinya. Kayak 2-3 menit setelah itu, Jinet telepon ke aku. Terus Jinet bilang, wah, kondisinya lumayan parah loh. Gitu. Terus aku tanya, kenapa gitu? Jadi di lantai bawah, kalau kayak kamarku ini tak tunjukin ya. Dapurku di sini ya tuh. Nah, di sebelah sini ini ada satu kamar yang untuk kita sih mau kita gunakan untuk kamar anak kita. Nah, ternyata di lantai bawah air yang dari situ itu bocor nembus ke sini. Masalahnya yang lantai bawah di kamar sini atasnya itu ada AC yang kayak aku gini. Kayak gini AC. Dan airnya itu bahkan ngucur dari AC-nya, alias bisa jadi harus gantiin AC-nya. Dan juga atasnya ini di Korea kan pakai wallpaper semua tuh, kelihatan nggak yo? Nah, kayak gini nih, ini kertas semua ini. Jadi di Korea ini biasanya tembok-tembok itu selalu dikasih wallpaper. Namanya juga wallpaper ya, atau wall, tembok, paper, kertas. Jadi ini semua ada wallpapernya. Jadi kalau misalnya nanti agak kotor atau gimana, orang-orang itu tinggal ganti wallpapernya. Ya pokoknya di Korea sistem apartemennya kayak gitu. Nah, orang lantai bawah ini bilang AC-nya rusak. Terus kertas atapnya ini harus diganti. Sama kasur yang ada di kamar itu juga basah. Dan kayaknya harus ganti. Aku dengarkan itu. Wah, piro iki Pak nganteni nih. AC, wallpaper, sama kasur. Itu aku wis doak dekan. Cuman karena aku ngerti pokoknya entah siapa yang salah, aku ngerasa nggak boleh. Entah siapa yang salah, yang pasti orang lantai bawah ini nggak boleh kesusahan karena kita. Karena ya mereka bener-bener nggak salah apa-apa ya toh. Dan aku sama Jin sih ngerasanya, kita ngerasa kayak yang salah bukan kita karena selangnya ini lepas itu bukan salah kita, tapi yang pasti lantai bawah itu jangan sampai kena bebannya gara-gara kita gitu. Jadi aku bilang, ya udah pokoknya diganti aja nggak apa-apa, pokoknya nanti biayanya kita yang tanggung, pokoknya dibereskan aja, jangan khawatir. Aku bilang gitu. Nah jujur ya, yang khawatir aku sekarang, yang lantai bawah mah ya mungkin kehidupan mereka terganggu karena kondisinya lumayan parah. Ini tak tunjukkan beberapa video karena ini rumah orangnya, jadi aku nggak bisa nunjukin belak-belakan, tapi sedikit foto-foto videonya tak tunjukkan kayak gini. Parah, bayangkan rumah polo-polo misalnya tiba-tiba bocor kayak gini, pasti yo nggak nyaman banget ya toh. Udah gitu ini juga merupakan kamar anak putranya yang lagi duduk di bangku SMA kelas 3. Nah pokoknya wis kayak gitu, wis kacau balau. Aku telepon kakak kedua aku, mamanya Elsa. Waduh Ce, ki opo yo? Ngisorku nganu ya, jarine bocor. Yo, yang gantiin kita atau ngono. Jadi aku yang ngomong, kakakku yang ngomong, yo pasti kamu sih gantiin. Kamu nggak ada tak asuransi di mana gitu. Jadi ternyata di beberapa asuransi, ceritanya ini masih menarik. Kalau di Korea ini kan ada asuransi mobil, asuransi pengemudi mobil, asuransi kesehatan. Kadang itu di asuransi pengemudi mobil ini ada pasal khusus, bahasa Koreanya il상 배상 책임 atau ilbecek kalau disingkat. Nah, ini artinya ketika aku membuat kerugian kepada orang lain, itu bisa diganti dengan uang asuransi gitu. Dan biasanya per bulan cuma bayar 2.000 won atau 5.000 won, itu bisa gantikan kerugian hingga 100 juta won. Nah, aku mikir, kayaknya ada, tak cek. Gak ono, Pak. Yang berarti aku nggak ada asuransi yang bisa gantikan ataupun bantu untuk menanggung biaya ini. Wah, di situ stres aku. Nah, tapi yo gimana yo pasti apa yang bisa tak perbuat gitu. Coba bayangkan yo iso apa ya toh? Kayak iso apa ya toh? Nah, akhirnya nggak lama setelah itu Jinet sama aku mikir, kayaknya selangnya ini bisa jadi udah tua atau gimana. Kan udah 3 tahun kita pakai ini mesin cuci. Misalnya kita manggil orang Samsung untuk ganti selangnya aja gitu. Kita manggil orang Samsung untungnya, bukan orang kayak yang ahli mesin cuci gitu. Kita bener-bener telepon Samsung. Nah, akhirnya orang dari Samsung datang. Teknisinya ini pas datang aku bilang, ini loh selangnya kapan itu lepas sampai lantai bawah basah semua gitu. Orangnya tiba-tiba bilang, loh, oh iya kalau selangnya pakai yang ini ya lepas memang, nggak boleh pakai yang ini. Nah, ketika dengar ini yang menarik.
Pas aku pindah ke rumah ini, aku itu pindah tahun 2023 bulan Agustus. Jadi pas tahun lalu gitu. Nah, pas pindah ke rumah ini, aku itu emang pindah rumah pakai layanan pindah rumah. Tapi setelah pindah ke sini barang-barang ya, mesin cuci, kulkas, sama dryer itu pengering baju, aku itu nelpon orang Samsung untuk datang nginstal itu. Jadi khusus untuk ini, aku itu minta orang Samsung yang datang untuk nginstal gitu. Untungnya. Nah, karena orang yang barusan datang ini bilang ini selang lepasan, aku ngerasa kayak, loh berarti yang salah orang Samsung ini. Akhirnya aku ngupload, maksudnya nulis gitu di website Samsung Service Center gitu. Ini saya adalah orang yang pindah. Ini saya orang pengguna mesin cuci Samsung dan tahun lalu waktu saya pindahan, saya manggil teknisi Samsung asli dari Samsung. Tapi ternyata tahun ini ada kejadian selangnya lepas mengakibatkan kebasahan di lantai bawah saya. Dan ternyata setelah saya manggil teknisi lagi di tahun ini, teknisinya bilang kalau ini merupakan selang yang gampang lepas. Aku nulis kayak gitu, dan setelah teknisinya tadi itu bilang kalau ini selangnya lepasan, teknisinya tanya, ada nggak sih selang lain ataupun pasangan yang lain gitu. Nah, setelah tak cari, ternyata juga ada. Jadi ternyata ada 2 macam pasangan di mesin cuci. Ini mungkin tak tunjukkan gambarnya aja. Yang satu itu ada murnya kayak gini. Yo biasanya itu ada bautnya gini. Aku tahunya yang ada baut. Tapi yang sebelumnya ini itu nggak ada bautnya. Jadi kayak one click, kayak gampang dilepas dan gampang dipasang gitu. Jadi ada 2 tipe. Nah, yang sebelumnya itu dipasang yang gampang lepas, gampang lepas dan gampang dipasang gitu. Nah, akhirnya orang yang teknisinya ini setelah bilang itu dipasangkan pasangan asli yang dari Samsung ini. Nah, jadi udah diganti, aku udah klaim ke Samsung. Nggak lama setelah itu, teknisi yang barusan datang itu telepon ke aku. Loh, ini barusan ini ya, nuliskan sesuatu di Samsung Service Center ya. Terus aku bilang, oh iya benar gitu. Tapi bukan salah bapaknya, yang salah yang tahun lalu kayaknya. Bapaknya bilang, oke, mungkin minggu depan akan kita hubungi lagi gitu. Dan beneran, minggu depan teknisinya ini datang lagi ke rumah kita. Sama mereka dicek lagi, spare partnya ada nggak yang menggunakan spare part non Samsung gitu. Dilihat gimana pun, semua spare part yang tak gunakan itu pakai bener-bener Samsung orisinil. Soalnya setiap kali aku nginstal barang-barang elektronik itu aku biasanya lebih suka manggil teknisi asli dari merek itu gitu. Kalau misalnya kulkas ya dari Samsung, kalau misalnya yang gimana ya dari mana gitu. Kecuali benda elektronik yang nggak terlalu penting ya, kayak microwave gitu ya tentunya enggak ya toh. Akhirnya orangnya datang lagi, dicek semua spare partnya, terus difoto semua. Terus teknisinya bilang, oh ternyata pakai Samsung semua ya. Iya, saya nggak pernah pakai ini manggil jasa lain gitu. Kerugian lantai bawah kira-kira berapa ya gitu. Nah, jadi selama ini semua terjadi, ini sekitar 2 mingguan gitu ya. Karena mereka juga ngomong secara internal gitu Samsungnya. Orang lantai bawah itu bilang ke aku, biaya ganti wallpaper yang di atas ini 600 ribu won. Terus kasurnya itu sebenarnya harga 750 ribu won, tapi mereka ganti yang harga 470 ribu won. Dan untuk AC-nya, untungnya mereka baik banget. Mereka bilang, udah nggak usah diganti. Kita manggil orang Samsung, service center Samsung, kita keringkan, kita pakai aja. Nggak usah, kalian masih pasangan muda, baru nikah, udah gitu istrinya hamil. Nggak usah. Dan berkat itu, untungnya biayanya itu cuma 1,3 juta Korea won. Yo bener sih 14 juta rupiah, tapi ini udah sangat diminimalisir. Kalau misalnya orangnya bilang mau ganti AC, ya aku gak iso bilang apa-apa. Orangnya bilang kasurnya mau yang sama 750 ribu, aku juga gak iso ngomong apa-apa. Kalau wallpaper memang harus dibenarkan gitu. Jadi lantai bawah ini udah bilang 1,3 juta, akhirnya aku bilang juga ke orang Samsung, aku bilang juga ke Samsung kalau biayanya ini estimasi sekitar 1,3 juta. Nah, mereka bilang, oh kalau di atas 1 juta won ini perlu kita sampaikan ke yang lebih atas lagi gitu. Aku bilang, oh ya nggak masalah, yang penting kan aku nggak nipu ya toh. Nah, akhirnya ini terus diskusi, dan karena kejadiannya ini terjadi di dekat-dekat Chuseok itu, kan yang punya kamar di lantai bawah ini kan anak putranya ya toh. Ya memang benar, aku ngomongnya sama pemilik rumah di lantai bawah. Udah gitu aku kan cuma nyewa rumah ini sebenarnya. Jadi pokoknya ngomong sama pemilik rumah, tapi karena pemilik rumahnya itu baik banget, aku sama Jinet mikir, kayaknya kita belikanlah kado buat anak putranya di situ. Ya bener sih, kita ini udah damai sama yang punya rumah, tapi kayaknya perlu ngasih hadiah ke anaknya yang punya kamar. Biar lain kali kalau kita ketemu di lift atau gimana itu nggak sungkan gitu. Akhirnya kita mikir, apa enaknya yang dikasih? Nah setelah tak pikir-pikir, kayaknya anak cowok SMA kelas 3 gitu kan sukanya gadget-gadget ya toh. Akhirnya setelah tak pikir-pikir, aku memutuskan untuk belikan headphone dari Sony yang WH-X1005XM. Headphone Sony lah tak belikan, harga 3 juta. Emang mahal, tapi aku mikirnya untungnya ini orang nggak ganti AC, nggak ganti apa-apa ya tuh. Akhirnya tak kasih. Nah berkat itu
akhirnya orang lantai bawah ini yang awalnya udah baik banget ke kita juga berusaha baik kembali ke mereka. Mereka ini jadi kayak tersentuh gitu. Jadi kita kasih headphone sama ada pesan yang kita tulis di kertas gitu. Nah, orangnya ini seneng banget, akhirnya ngajak kita makan bareng. Jadi setelah rumahnya ini dibenarkan dan uangnya udah mereka bayar, bon-bonnya udah dikirimkan ke aku, terus aku transfer uang ke mereka, aku kirimkan lagi bon-bonnya ke Samsung, Samsung ngirimkan lagi uang ke aku. Jadi untungnya yang uang 1,3 juta ini dibayarkan dari Samsung ke aku. Nah, pelajaran penting hari ini, kalau misalnya install barang-barang elektronik yang agak besar, mendingan manggil teknisi dari brandnya langsung, Rek. Karena siapa tahu ada kejadian kayak gini. Kalau nggak 15 juta, Pak. Ya pokoknya. Nah, pokoknya untuk biaya ganti ruginya itu bukan dari aku, dari Samsung untungnya. Dan setelah itu waktu kita makan, wah, tetangganya ini beda banget sama tetanggaku yang sebelumnya. Jadi karena mereka ini bisa dibilang juga sangat berterima kasih hadiah dari kita itu diajak pergi makan, dan di tempat makan kita cerita ya, kita kerja apa, terus kita ini umur berapa, terus ini kita lagi nyewa rumah gini-gini gitu. Setelah itu kita bilang, oh ya maaf ya, November mungkin anak kita udah lahir, bakal agak rame. Kalau misalnya agak rame karena suara nangisan, mohon bantuannya gitu. Aku bilang gitu. Mereka bilang, oh enggak apa-apa. Kalau anak nangis enggak apa-apa. Kalau misalnya ada apa-apa butuh bantuan, turun aja ke lantai bawah kita. Ini istri saya pinter kok kalau ini ngasuh anak gitu, pada ke lantai bawah aja gitu. Terus aku juga disuruh manggil orangnya Hyungnim gitu. Pokoknya jadinya itu akrab banget. Terus setelah makan itu pun kita diajak ngopi, dibayarin juga. Terus diajak ngopi ke dalam rumahnya, ditunjukin rumahnya kayak gini, mereka beli di tahun berapa, apanya yang direnovasi, ditunjukin. Kita jadi akrab. Terus lusanya waktu aku sama Jinet lagi nata kamarnya Leongi ini, tiba-tiba ada yang ngebel. Terus tak lihat orang tanggaku yang lantai bawah ini tiba-tiba membawa cake. Tapi nggak ada fotonya. Ternyata ini cake dari cafe yang terkenal juga, yang bisa dibilang lumayan hot lah, ngetrend deket rumahku sini. Nah, bapaknya ini belain beli tiramisu sama kayak fruit cake gitu buat kita. Ngelihat itu, boy, aku nggak tahu kenapa. Di pengalamanku di rumah sebelumnya, justru aku ketemu orang yang menurutku sangat-sangat kurang membahagiakan. Tapi di rumah yang kali ini, wah, orangnya itu baik banget. Jadi, wah, aku sambil cerita ini langsung mulai bulu kudukku berdiri lagi. Tapi inti dari video ini sebenarnya yang pengen tak sampaikan gini. Di Korea ini, Rek, sungguhan ya, ini yang tak rasakan. Kalau misalnya ada 10 orang, 8 orang, oke lah jangan. 7 sampai 6 orang itu yang benar-benar biasa. Mereka ya nggak jahat, nggak baik. Tapi ada sekitar 1 atau 2 orang yang jahat, dan ada 1 sampai 2 orang di sini yang baik gitu. Tapi kalau di Indonesia kesannya itu yang tak rasa gini. Di Indonesia itu kesannya yang di tengah ini yang baik lumayan baik ya, bukan di tengah. Yang lumayan baik itu sekitar 6 sampai 7 orang, dan mungkin ada 1 orang yang jahat gitu ya, dan ada juga 1 orang yang baik. Tapi yang di tengah ini, kalau di Indonesia itu mayoritas lumayan baik. Kalau di Korea yang di tengah ini netral banget. Dan yang baik banget itu kadang juga ada gitu. Dan aku sendiri melalui pengalaman kali ini merasakan ya tuh. Dan gini ini yang bikin, meskipun ya Korea ini kadang itu sangat-sangat gak indah. Kadang kalau aku ketemu orang-orang yang baik kayak gini ini jadi kayak ternyata Korea lumayan. Sungguhan. Itu yang tak rasakan. Jadi aku bisa membayangkan, misalnya ada polo-polo dari Indonesia yang ke Korea. Mereka mungkin udah mengalami banyak kejadian pahit di sini. Tapi kadang mereka pasti pernah bertemu 1 orang yang baik banget. Dan itu yang bikin, ya nggak semua orang jahat lah. Dan aku sendiri selama aku di Korea akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa ya, mungkin setelah aku pindah ke daerah sini, orang-orang baik di sini tuh lebih banyak. Dan seringkali aku itu masih kangen sama orang-orang Indonesia yang ramah-ramah dan baik-baik. Tapi kadang itu aku mau benci Korea pun susahnya itu karena ada orang-orang yang baik kayak gini gitu. Dan aku pengen nyampaikan kepada Polo, meskipun aku di rumah sebelumnya itu ada pengalaman pahit seperti itu, di rumah kali ini aku benar-benar bersyukur punya tetangga yang baik banget kayak gini. Jadi aku juga pengen nyampaikan kepada Polo yang mungkin pernah liburan ke Korea ataupun yang tinggal di Korea. Benar, di Korea ini banyak banget orang-orang yang nggak baik ataupun jahat. Kalau misalnya mungkin tadi aku bilang orang jahatnya 1 atau 2 orang, mungkin 3 orang lah yang jahat banget. Yang 4 di sini, yang 5 di sini orang biasa, tapi 2 di sini yang baik banget. Masalahnya, kemungkinan ketemu orang yang 3 orang yang sangat jahat ini juga sangat kecil. Kemungkinan untuk ketemu orang yang sangat baik di sini ini juga jarang. Tapi ketika kamu ngerasakan yang ini, wah, sungguh
jadi benci Korea. Tapi ketika ketemu orang yang kayak gini juga kayak, wah, ternyata nggak semua orang sejahat itu ya. Pemikirannya itu jadi berubah gitu loh. Dan aku sendiri orang Korea yang lama tinggal di Indonesia, yang setelah kejadian tahun lalu itu jadi sangat-sangat kecewa sama Korea. Setelah pengalaman yang kali ini jadi mikir kayak, wah, di Korea ini masih ada orang-orang yang baik. Dan biasanya orang-orang yang baik itu kecenderungan masih lebih muda. Yang agak jengkelkan ini biasanya orang-orang tua. Dan sedikit tambahan informasi, papaku kan kerja sebagai tukang parkir ya. Ini aku di Instagram sering ngomong, tapi di YouTube kayaknya nggak pernah bilang gitu. Yo, papaku ini di Korea, di Daejeon itu kerja sebagai tukang parkir. Aku nggak malu, karena ini bukan pekerjaan yang haram atau gimana. Dan papaku yo happy kerja di situ sekarang. Papaku ya bilang gitu, di Korea ini yang tua-tua terus kayanya dikit tuh ngosoknya setengah mati. Tapi justru anak-anak muda, mereka yang sekalipun kaya banget, itu ramah-ramah banget. Dan papaku sendiri bilang, sungguhan yang tua-tua ini yang parah. Kadang itu papaku itu pernah juga kayak didorong sampai orang jatuh terus ke kantor polisi gitu ya, laporan gitu. Tapi aku juga ngerasakan orang-orang tua di Korea, makanya kita bilang di Korea ini kayak ajuma ajosinya yang jengkelin banget. Tapi ajuma ajosi yang muda ataupun anak-anak muda biasanya mendingan. Tapi ya tentunya ada juga anak muda yang kurang ajar gitu ya, ada. Ya pokoknya kayak gitu. Dan aku bagikan cerita ini soalnya aku ngerasa kayak aku pengen sedikit menyampaikan juga kejadian yang sangat ekstrim juga. Tahun lalu aku ngalamin kejadian yang sangat ekstrim secara negatif. Tahun ini aku ngalami sebuah pengalaman yang sangat positif. Dan aku sangat berterima kasih. Sampai aku ambek Jin itu kayak, ya apa caranya bisa beli rumah ini. Tapi balik setengah mati. Ya, tapi ya mau gimana lah kejadiannya kayak gini. Ya jadi video kali ini sampai di sini. Aku cuma mau membagikan sedikit cerita kayak gini. Jujur asik banget. Buat pol-pol yang tinggal di Korea dan juga pernah mengalami pengalaman pahit. Ya rek, kadang itu ketemu orang kayak gitu jengkel ya, gak seneng sama Korea. Tapi kadang kita ketemu orang yang baik, jadi gimana gitu. Nah, di video kali ini khususnya aku pengen buat polo-polo yang nonton video ini dan pernah mendapatkan ataupun mengalami sebuah kebaikan dari orang Korea waktu di Korea, tuliskan di komen. Aku ngerti pasti ada pengalaman buruk juga banyak, tapi kayaknya jarang kali ada sebuah postingan yang minta orang-orang menuliskan kebaikan yang pernah mereka rasakan di Korea gitu. Jadi kalau misalnya polo-polo juga ada yang pernah ngalamin, mungkin nggak harus di Korea tapi pernah dibaikin sama orang Korea, tuliskan di bawah untuk sekali-sekali kita juga jadi kayak, oh ternyata ada juga orang Korea yang kayak gini gitu. Ya karena ada juga orang Korea yang medok kayak gini. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Yore. Dan satu hal, setelah aku juga dibaikin sama orang lantai bawah ini, aku pun sekarang ini kalau misalnya ada orang yang nggak sengaja bikin aku gak nyaman pun aku kayak, oh nggak apa-apa. Aku pun kayak berusaha membagikan kebaikan kayak di Indonesia, kayak kita kesenggol, nggak apa-apa ya, oh ya nggak apa-apa silahkan. Jadi kangen Indonesia.